Perkenalkan Pak, nama saya Andi Tanpa Lupa dari Universitas Mahasiswa Jadi saya ada tugas wawancara Pak. Dosen pengampunya Bapak Hari Pak. Pak Hari. Iya Pak Hari Pak. Ya, perkenalkan, saya Wahyu Kurniawan. Saya di sini sebagai guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 3 Tanjung Pinang. Sekaligus di sini saya menjabat sebagai Kepala Perpustakaan SMK Negeri Tanjung Pinang. Menurut Bapak, mengapa literasi digital penting untuk dikuasai oleh siswa di era teknologi saat ini Pak? Kenapa pembelajaran era digital sangat ataupun harus dan penting dikuasai oleh pelajar saat ini? Jadi seperti kita ketahui, saat ini kita sudah memasuki era digital, di mana semua kemampuan, semua teknologi ataupun pembelajaran berpusat pada teknologi itu sendiri. Nah, seperti saat ini kita ketahui, pembelajaran yang kita jalani saat ini sebagian besar dijalankan melalui digital. Misalnya saat ini pembelajaran dalam bentuk PMS ataupun classroom, nah itu semua tidak lepas dari era digital. Baik dari segi penggunaan itu sendiri, ya terkadang kita harus pandai-pandai untuk menggunakannya. Manfaat dari penggunaan dari era digital ini juga sangat bermanfaat sangat besar, baik guru ataupun mahasiswa itu sendiri. Yang pertama dari efisiensi waktu, dari efisiensi waktu ataupun penyediaan dalam bentuk sarana materi pembelajaran itu sangat penting dikuasai siswa. Terima kasih Pak. Pertanyaan keduanya Pak, bagaimana literasi digital dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis Pak? Bagaimana Di dalam literasi digital dapat mengembangkan kritis siswa khususnya. Nah, literasi tidak lepas dari kegiatan membaca. Nah, yang seperti kita ketahui, membaca itu tidak hanya kita sekedar membuka buku di perpus dan lain sebagainya. Nah, di era digital saat ini banyak sumber-sumber yang menyediakan bahan bacaan. Nah, itu semua dari kembali lagi peminat baca siswa itu sendiri. Secanggih apapun yang disediakan oleh pemerintah atau sekolah khususnya, tidak bisa dari siswanya, itu semua juga tidak ada bisa berkembang dari siswanya itu sendiri. Selanjutnya Pak, bagaimana Bapak dapat mengintegrasikan literasi digital dalam menjaga sehari-hari Pak? Ada beberapa cara ya, bagaimana cara kita mengintegrasikan model pembelajaran digital pada siswa khususnya. Yang pertama, kita bisa menyediakan dari sumber ataupun materi pembelajaran yang akan kita berikan. Terkait pembelajaran yang akan kita berikan itu penggunaannya melalui perangkat lunak otomatis, siswa juga akan secara tidak langsung mereka akan dituntut untuk menggunakan dari perangkat lunak itu sendiri, bisa dari laptop atau dari HP, kemudian dari bahan bacaan itu sendiri. Baru selanjutnya, mengapa penting bagi siswa untuk memahami etika dalam berkomunikasi di dunia digital? Pentingnya memahami etika berkomunikasi di era digital. Nah, seperti yang kita ketahui, sekarang itu adanya saat ini kita sangat harus berhati-hati dalam mengetik ya. Kalau dulu mulutmu harimaumu, kalau sekarang di era digital jarimu harimaumu. Salah kita mengetik, salah penggunaan kalimat
ataupun salah huruf di dalam penggunaan kalimat itu sendiri, maknanya akan berbeda. Iya. Nah, jangankan penyampaian secara langsung, ya, jangankan penyampaian secara langsung, salah menulis saja di dalam penggunaan media sosial seperti di era digital saat ini, maknanya akan berubah. Orang tidak akan serta-merta memahami. Terkadang maksud dan tujuan kita baik, orang akan menanggapi berbeda. Nah, seperti halnya anak-anak zaman sekarang ya. Sekarang ini penyebaran media sosial seperti IG, Twitter, Facebook. Sekarang itu sudah sebagian besar anak SD itu sudah menggunakan. Bukan hanya anak SMA atau SMP saja, anak SD juga sudah menggunakan. Terkadang berbagai macam jenis komen di dalam sosial media tersebut banyak sekali yang seperti kita ketahui ya tidak senonoh. Nah, jadi penekanan memang harus kita sampaikan dari secara lisan. Secara lisan menyampaikan kepada siswa bahwa penggunaan kalimat yang kalian gunakan di dalam media sosial itu harus kalian pahami dan sangat berhati-hati dalam penggunaannya. Selanjutnya Pak, bagaimana cara Bapak memastikan siswa memahami etika penggunaan teknologi dan internet? Bagaimana cara saya dapat memastikan? Ya, memahami etika penggunaan teknologi dan internet. Ya, dapat memastikan penggunaan teknologi ya, khusus era digital saat ini. Nah, kalau untuk saya, ya pribadi saya, untuk dapat memastikan siswa ini dapat menggunakan yang pertama internet ataupun handphone mereka sendiri dalam penggunaan pembelajaran yang saya berikan, itu sangat-sangat luar biasa, harus ekstra pantauannya agak keras kalau khususnya di dalam pembelajaran. Nah, contohnya seperti ini. Terkadang siswa sekolah sudah membuatkan aturan. Siswa dilarang membawa HP ke sekolah. Tujuannya apa? Ya, tujuannya apa? Ketika mereka belajar, kadang mereka mencuri-curi waktu untuk main game ya, di belakang. Ya, pada saat guru sedang berada di depan. Untuk pemantauan itu sendiri ya terkadang terasa sulit. Nah, tetapi dalam pembelajaran, khususnya di dalam pembelajaran saya dan tentunya dalam penggunaan handphone itu sendiri, misalnya saya memberikan ujian. Dalam saya memberikan ujian, kadang melalui gawai atau HP, saya selalu memantau setiap beberapa menit sekali. Saya akan selalu memutar di setiap orang yang berada di barisan meja mereka. Nah, jadi mereka tidak memiliki kesempatan untuk membuka selain link ujian ataupun link materi pembelajaran yang sudah saya berikan. Nah, jadi dalam penggunaan itu tidak bisa kita lepaskan segitu aja. Harus ada pantauan penuh dalam pembelajaran itu sendiri. Contohnya Pak, kalau Bapak mengajar kan Pak di ruang kelas, kalau mengajarnya Bapak terapkan nggak Pak literasi digital? Nah, untuk literasi digital membaca, tidak setiap jam pembelajaran ya, tidak setiap jam pembelajaran akan tahu saya kadang saya akan memberikan ya, ada kalanya ada waktu digital, ada waktunya non digital. Terkadang yang digital itu yang itu saya bilang tadi tidak sepenuhnya terhindar dari keusilan siswa ya. Nah, tapi tetap ada dalam pembelajaran saya memberikan literasi digital, bahan bacaan sebagainya sebelum saya memulai sesi pembelajaran. Berarti Bapak kalau mengajarnya menerangkan ya Pak, contoh udah seperti InFocus Pak. Nah, InFocus itu sendiri terkadang ada campur tangan ataupun penyampaian dari guru itu sendiri. Terkadang
kalau kita memberikan secara langsung full pembelajaran menggunakan digital, terkadang siswa itu banyak yang kurang paham juga. Tapi tetap kita ada penyampaian secara lisan dulu. Setelah melewati sesi penyampaian di sana, nanti baru kita menggunakan fokus. Nah, alhamdulillah setiap saya mengajar juga saya selalu menggunakan fokus, menggunakan media pembelajaran PowerPoint, agar siswanya pun jauh lebih paham dari penyampaian lisan yang seperti kita pahami itu ceramah ya. Nah, jadi tidak sepenuhnya ceramah, pasti akan ada media digitalnya dalam pembelajaran. Berarti di sekolah ini Pak, literasi digitalnya sudah diterapkan? Sudah diterapkan. Hanya saja ini loh, literasi tetap dijalankan, hanya saja tidak setiap saat kami bisa menggunakan digital itu sendiri karena penyediaan sarananya itu pun masih terbatas. Jadi bergantian dengan guru-guru lain. Itu saja Pak. Oke. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Perkenalkan deh, nama saya Anggi Pramana, mahasiswa Ondra. Saya di sini mau wawancara Adik tentang pendidikan di sekolah ini. Kan tadi saya sudah wawancarai guru Adik, namanya Pak Fatih. Jadi di sekolah ini Pak Fatih belajarnya gimana nih? Pak Wahyu ini belajarnya berfokus sering melalui infokus atau tadi kan kata Bapak itu katanya PowerPoint gitu. Apa cuman Bapak ini menerangkan, cuman menulis gitu? Oh enggak, kadang Pak Wahyu itu juga menjelaskan juga gitu. Kalau lagi malas ya juga pakai fokus, kadang menjelaskan langsung dari layar gitu, aku sebut-sebutin gitu. Jadi kadang kalau enggak menjelaskan PowerPoint tentang bahasa Indonesia itu kita kasih tugas saja ya, gitu aja. Jadi contoh kalian kalau di dalam kelas kan lagi mulai pelajaran, kalian dibolehkan ya main HP atau Enggak, tugas dikirim dari HP atau langsung gitu? langsung Ya. ya, yang Dari infokus tadi. Berarti kalau pelajaran terkadang pakai infokus ya? ya kadang. Jadi contoh kan Pak Wahyu menerangkan dari infokus melalui PowerPoint kan. Jadi Adik paham nggak pas Bapak itu menerangkan dari PowerPoint dari infokusnya? Pelajaran juga kadang ada, kalau paham bisa dikasih pertanyaan gitu kan. Kalau paham paling dijelasin 2 kali lah, 3 kali. Kalian pas contoh sekali-sekali menggunakan jadi kalian contoh pernah nggak deh di sela-sela pelajaran kan biar nggak bosan gitu jenuh, pernah nggak contoh buat FaceTime gitu atau apa namanya yel-yel gitu biar nggak bosan gitu dalam kelas itu? Ada kok, ada pas kadang pas fokus itu kadang kayak dijelasin gitu cerita tentang materinya kan cerita nih. Nah, kita disuruh ngerti musiknya aja gitu, tapi kita harus ngarang tentang cerita tersebut. Ya, Berarti di sekolah ini memang literasi digitalnya sudah diterapkan ya? iya. Kira belum karena kan fokus di atas ya. Berarti fokusnya di bawah ya? Enggak juga kadang dibawa Kadang nggak tergantung pas ya deh